Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, pengabdian masyarakat yang saya lakukan kali ini saya laksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Kabupaten Bantul. Topik yang kami tetapkan adalah differentiated learning, jadi pembelajaran berdiferensiasi. Konsep yang sangat mendasar sekali, sangat sesuai sekali, sangat relevan untuk model pembelajaran kontemporer saat ini, dan ini inline sekali juga dengan isu yang lebih luas, yakni human right, ya, isu hak asasi manusia. Kemudian juga termasuk dengan kurikulum yang sekarang juga masih tengah diaplikasikan, yakni Merdeka Belajar. Nah, pengabdian yang saya lakukan dengan 6 tahapan. Yang pertama adalah identifikasi masalah, yang kedua kemudian sosialisasi, kemudian yang ketiga fokus group discussion, kemudian yang keempat adalah pelatihan dan pendampingan, kemudian yang kelima evaluasi, dan yang keenam adalah rencana tindak lanjut. Identifikasi masalah, alhamdulillah menyimpulkan itu bahwa konsep mendasar itu cukup penting, dan itu kami simpulkan bersama kepala sekolah dan juga beberapa wakil kepala sekolah, yang mereka salah satu yang disodorkan adalah itu, dan kemudian saya memilih itu karena memang sekali lagi konsep ini sangat mendasar sekali, karena tadi berkaitan dengan hak asasi manusia dan juga inline juga dengan nilai yang terkandung dalam Merdeka Belajar sebagai kurikulum yang saat ini, kurikulum nasional, pendidikan nasional yang saat ini diterapkan. Konsep ini dicetuskan ulang oleh Ton Linson, yang dia sendiri juga menyatakan bahwa ini bukan sekedar sebagai strategi pembelajaran saja, bahkan yang bukan hanya sekedar teknis metodologi pembelajaran yang kemudian hanya berfokus tentang benar dan tidak benarnya atau tepat tidak tepatnya sintaks pembelajaran, tetapi lebih dalam lagi ini merupakan filsafat pendidikan atau educational philosophy, karena Tomlinson mengatakannya ini sebagai the way of thinking, sebagai cara berpikir, bahkan bisa kita maknai ini sebagai bagian dari world view, ya, yakni cara memandang terhadap individu. Dalam konteks ini tentu saja individu adalah peserta belajar. Nah, mendasar sekali karena pada dasarnya setiap guru harus memahami peserta didiknya. Pada masa lalu, pembelajaran yang didominasi oleh model klasikal, tentu individu tidak begitu mendapat porsi yang memadai, tetapi kelas selalu dilihat dalam satuan rombel atau kelompok saja, yang padahal masing-masing individu memiliki keunikan, memiliki perbedaan, ya, yang harus diakomodasi, apalagi dalam konteks pembelajaran. Karenanya para guru pasti harus bisa melakukan pendidikannya, pembimbingannya itu harus sesuai dengan tipologi peserta didiknya yang berbeda tersebut. Setidaknya terdapat 3 hal yang harus dibedakan. Yang pertama adalah capability learning, ya, atau learning capability-nya peserta didik, kapasitas belajarnya pasti berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemampuan intelektualnya berbeda, kecerdasan emosionalnya tentu juga berbeda, apalagi dalam konteks pendidikan Islam, kecerdasan spiritualnya tentu saja juga ada perbedaan. Yang kedua adalah aspek interest, aspek minat, karena masing-masing individu pasti memiliki peminatan yang berbeda. Ada yang lebih meminati hal-hal yang bersifat art, ada yang lebih bersifat akademik atau intelektual, keterampilan fisik, olahraga, sport, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah learning style, gaya belajar itu sendiri, karena pada dasarnya setiap individu, setiap peserta didik pasti berbeda cara mereka untuk belajarnya, untuk menyerap pengetahuan, nilai, dan keterampilan berbeda-beda. Karenanya dalam identifikasi masalah kami peroleh kesimpulan bahwa para guru
mungkin memang sudah cukup mendengar konsep ini meskipun mungkin belum begitu meluas, tapi pemahaman mereka pun menurut beberapa guru dan kepala sekolah khususnya belum komprehensif, apalagi dalam penerapannya. Nah, karena itulah pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konseptual, kemudian keterampilan implementasi dalam pembelajaran, itu kita upayakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional dan kompetensi pedagogis para guru. Pada tahap pelatihan yang sudah kita lakukan dan juga di pendampingannya, kita bahkan kemudian mendapat inspirasi, ide untuk riset, sehingga ini agak berkebalikan karena pada umumnya bagian dari ide yang ada dalam riset itu kemudian menginspirasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat, tapi kali ini malah saya memperoleh hal yang berbalikan. Saya memperoleh ide riset justru dari pengabdian masyarakat ini, yang ini pada akhirnya saya desain juga sudah merupakan preliminary research yang menjadi bagian juga nanti dari produk yang kita peroleh berupa instrumen. Bahkan instrumen ini kita modernisasi nanti insya Allah berupa aplikasi yang kami buat bersama para tim guru dari sekolah ini, yakni instrumen pengukuran learning modalitas belajar, yang pada dasarnya adalah need assessment pembelajaran, yakni mengukur prototype atau modalitas belajar para peserta didik. Nah, ini hal yang menjadikan kami juga semakin lebih bersemangat melakukan ini, karena satu sisi kami melaksanakan pengabdian, tapi sisi lain sungguh-sungguh sifat kolaborasinya ini berlanjut sampai pada tahapan riset, yang risetnya itu pun tentu saja adalah riset berpola R&D, Research and Development. Demikian sekilas uraian mengenai pengabdian masyarakat yang saya lakukan pada tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.